Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat ya. Amin. Bertemu lagi dengan Ibu Nadia dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5. Kali ini kita masuk kepada tema 4, subtema 1 tentang pantun. Baiklah anak-anak, sebelum belajar ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anak, setelah mempelajari materi kali ini, kalian diharapkan dapat menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Kemudian, kalian juga diharapkan dapat melisankan pantun hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Anak-anak, perhatikan contoh berikut ini. Menggosok botol keluar jin, jin teriak semuanya terjaga. Ayo kawan olahraga dengan rajin, karena jantung organ yang berharga. Tahukah kamu contoh tersebut? Iya, contoh tersebut adalah pantun. Pantun tersebut berisi ajakan untuk menjaga jantung dengan cara berolahraga. Pantun termasuk puisi lama yang terdiri atas 4 baris setiap baitnya. Masyarakat Minang mengenal pantun sebagai patuntun. Masyarakat Jawa mengenal pantun sebagai parikan. Masyarakat Sunda mengenal pantun sebagai paparikan. Sedangkan masyarakat Batak mengenal pantun sebagai umpasa. Dari contoh yang Ibu bacakan tadi, tahukah kalian ciri-ciri pantun tersebut? Ciri yang pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris atau larik. Nah, yang disebut baris adalah, perhatikan contoh yang tadi ya. Barisnya itu menggosok botol keluar jin. Itu baris pertama. Baris kedua, jin teriak semuanya terjaga. Baris ketiganya, ayo kawan berolahraga dengan rajin. Baris keempat, karena jantung organ yang berharga. Paham ya anak-anak? Kemudian ciri-ciri pantun yang kedua, yaitu tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Tahu ya? Lihat baris yang pertama pada contoh pantun. Ada 4 suku kata, yaitu menggosok, botol, keluar, jin. Ciri-ciri pantun yang ketiga, yaitu bersajak silang AB-AB dan AA-AA. Kembali perhatikan contoh pantun yang tadi ya. Nah, sajaknya di sana pada baris pertama ada suku kata jin dan pada baris yang ketiga ada suku kata rajin. Nah, sajaknya itu kan NN. Kemudian pada baris yang kedua yaitu terjaga dan baris keempat yaitu berharga. Nah, sajaknya A dan A. Ciri-ciri pantun yang keempat, baris pertama dan kedua adalah sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat adalah isi. Perhatikan kembali ke contoh. Yang disebut sampiran adalah menggosok botol keluar jin, jin teriak semuanya terjaga. Kemudian yang disebut dengan isi adalah pada baris ketiga dan keempat. Ayo kawan olahraga dengan rajin karena jantung organ yang berharga. Pantun digolongkan menjadi 3 ya anak-anak, sesuai siklus kehidupan usia manusia. Ada pantun anak-anak,
pantun muda, dan pantun tua. Pantun anak-anak berisi tentang sukacita, pantun muda berisi tentang perkembangan, dan pantun tua berisi tentang nasihat. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pantun anak-anak. Pantun anak-anak adalah pantun yang merefleksikan dunia anak-anak, baik pikiran maupun perasaan mereka. Contohnya, sapi putih tarik pedati, pedatinya bergoyang-goyang. Ayah selalu berbaik hati, aku ditimang, aku disayang. Pantun muda. Pantun muda adalah pantun yang berkaitan dengan dunia anak-anak muda, seperti cinta kasih, rindu, ataupun perjuangan. Contohnya, dari Banten ke Tanjung Kandis, berlayar di Tumbang Utara, lagi berhadapan mulutnya manis, balik belakang lain bicara. Selanjutnya, pantun tua. Pantun tua adalah pantun yang berkaitan dengan nasihat orang tua, agama, dan adat. Contoh, perang ditetak ke batang sena, belah bulu taruhlah temu, barang dikerja takkan sempurna bila tak pernah menaruh ilmu. Pantun tidak sama dengan puisi ya nak. Pantun merupakan salah satu jenis sastra lama yang berbentuk lisan dan dikenal luas di seluruh Nusantara. Mulanya, pantun bertemakan nasihat-nasihat dan digunakan untuk keperluan acara adat. Namun, sekarang pantun menjadi sastra tulisan dan temanya pun lebih bervariasi, seperti pantun nasihat, pantun jenaka, kepahlawanan, dan masih banyak lagi. Pantun nasihat yaitu suatu pantun yang berisikan mengenai suatu nasihat yang bertujuan untuk mendidik dengan cara memberikan suatu nasihat mengenai moral, budi pekerti, dan lain sebagainya. Contohnya, buah kenari di dalam gentong, nonton berita di rumah ini, mari kita bergotong royong untuk menata kota ini. Sore-sore memetik buah kedondong, semuanya disimpan di kulkas. Marilah kita semua bergotong royong agar pekerjaan segera tuntas. Baiklah, tadi kita sudah mengetahui macam pantun berdasarkan siklus kehidupan atau usia. Sekarang kita akan mengetahui macam pantun berdasarkan isinya. Di sini dibedakan menjadi 4, yaitu pantun jenaka, pantun nasihat, pantun teka-teki, dan pantun kiasan. Pertama, pantun jenaka. Pantun jenaka adalah pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik. Nah, contohnya, ada katak di dalam parit, ada ular di pohon mangga, kakak berlari terbirit-birit dikejar anjing tetangga. Selanjutnya, pantun nasihat. Pantun nasihat adalah pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral, budi pekerti, dan lain-lain. Contoh, buah ini buah berangan, masak dibungkus sapu tangan. Dunia ini pinjam-pinjaman, akhirat kelak kampung halaman. Ketiga, pantun teka-teki. Pantun teka-teki adalah pantun yang berisikan teka-teki dan pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk menjawab atau membalas teka-teki pantun tersebut. Contoh, kelap-kelip kusangka api, kalau api mana asapnya? Hilang gaib disangkakan mati, kalau mati mana kuburnya? Selanjutnya, pantun kiasan. Pantun kiasan adalah pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat, biasa digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat. Contohnya, ayam sabung jangan dipaut, jika ditambat kalah laganya. Asam di gunung, ikan di laut, dalam belanga bertemu juga. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah bahas tentang ciri-ciri pantun ya.
Sekarang kita akan mempelajari langkah-langkah untuk mempermudah kita membuat pantun. Yang pertama, memahami karakteristik pantun. Sebelum penulisan dimulai, pahami terlebih dahulu karakteristik pantun, yaitu struktur dan kaidahnya. Hal ini dilakukan karena pantun merupakan karangan yang terikat dengan sejumlah aturan. Nah, perhatikan struktur dan kaidah teks pantun pada pembahasan sebelumnya. Kedua, menentukan tema. Menentukan tema berarti menentukan jenis pantun yang akan dibuat. Pilih jenis pantun yang dianggap menarik. Misalnya, pantun jenaka, pantun nasihat, pantun muda, pantun agama, pantun teka-teki, pantun pendidikan, dan jenis pantun lainnya. 3. Menulis isi. Secara berurut, pantun terdiri atas sampiran dan isi. Namun, agar lebih mudah, sebaiknya terlebih dahulu membuat 2 kalimat yang mengandung isi pantun, yaitu baris ketiga dan keempat. Contohnya, ini pada baris ketiga dan keempat ya anak-anak. Hendaklah kita selalu ingat, kesehatan sangatlah berharga. Nah, itu sebagai isi ya. 4. Menulis sampiran. Langkah berikutnya melengkapi isi pantun dengan 2 kalimat sampiran, yaitu baris pertama dan kedua, dengan memperhatikan persamaannya. Misalnya, ditambahkan dengan 2 kalimat, yaitu minum kopi selagi hangat dan tambahkan jahe sedap juga. Dengan demikian, pantun tersebut menjadi minum kopi selagi hangat, tambahkan jahe sedap juga. Hendaklah kita selalu ingat, kesehatan sangatlah berharga. Nah, baiklah anak-anak, tadi kita sudah membahas macam-macam pantun. Banyak ya. Nah, sekarang kita akan bahas satu macam pantun, yaitu pantun perkenalan. Pantun perkenalan merupakan pantun berbalas-balasan. Pantun perkenalan ini sudah menjadi tradisi budaya yang tidak pernah lekang oleh zaman. Dahulu, muda-mudi memiliki tata krama, baik dalam perkenalan maupun pergaulan pada umumnya. Ada sopan santun yang harus dijaga. Pantun perkenalan membungkus ekspresi seseorang dalam bingkai seni. Ini adalah isyarat akan kelembutan jiwa. Muda-mudi di tanah Melayu membingkai pergaulan dalam seni, baik seni pantun maupun seni tari. Contoh pantun perkenalan. Dari hulu menuju kanal, jangan lagi balik ke hulu. Maunya sih kepingin kenal, apalah daya hati malu. Contoh berikutnya, pergi ke pasar membeli sandal, jangan lupa membawa doku. Kalau memang kepingin kenal, katakan saja tak usah malu. Anak-anak, sudah sama-sama kita ketahui ya bahwa pantun itu merupakan sastra lisan. Jadi perlu pelafalan ya. Nah, pada saat membacakan pantun, lafal, intonasi, dan ekspresinya harus tepat. Hal ini dimaksudkan agar pantun yang disampaikan dapat dinikmati, direnungkan maknanya, dan isinya dapat diterima atau ditangkap dengan baik oleh pendengar. Pertama, pelafalan. Ketika membacakan pantun, pelafalan harus jelas.
Fonem-fonem yang dilafalkan harus tepat agar tidak menimbulkan salah tafsir. Fonem-fonem konsonan dan fonem-fonem vokal harus diperhatikan. Seperti kata-kata bola, pola, barang, parang, beras, peras, teras, keras. Nah, dari kata-kata tersebut, meskipun terdengar mirip atau sama, namun memiliki makna yang berbeda ya anak-anak. Penutur pantun atau pembaca pantun melafalkan teks pantun dengan nada-nada tertentu yang mengidentifikasikan adanya penekanan pada suku kata tersebut. Penekanan ini merupakan sebuah indikasi tersendiri bagi penutur untuk memberikan efek penegasan frasa. Irama atau intonasi adalah lagu kalimat atau ucapan yang ditekankan pada suku kata atau kata. Dengan demikian, bagian itu lebih keras atau tinggi ucapannya dari bagian yang lain. Intonasi dapat ditandai oleh naik turunnya nada pada kata atau kalimat. Penandaannya dapat menggunakan garis naik seperti huruf V ya anak-anak untuk nada tinggi, garis turun L seperti huruf L kecil untuk nada rendah, dan garis horizontal seperti tanda kurang untuk nada datar. Nah, dapat kita perhatikan pada contoh berikut ini. Monyet siapa pergi ke kantor, asyik tangannya bermain kerang. Kalau lingkungan kita kotor, berbagai kuman senang bersarang. Baik, kita lanjut ya anak-anak. Berikutnya yaitu ekspresi. Ekspresi atau mimik muka pada saat membaca pantun dapat berbeda-beda. Ketika membaca pantun jenaka, ekspresi wajah harus menampilkan mimik gembira, ceria, dan sukacita. Begitu pula ketika membacakan pantun yang berisi kesedihan, ekspresi wajah harus sesuai. Baiklah anak-anak, kali ini Ibu akan mencoba untuk membacakan beberapa buah pantun. Nah, pantun yang akan Ibu bacakan nanti kalian kelompokkan menjadi jenis-jenis pantun yang sudah kita pelajari tadi. Pantun yang pertama. Hari Minggu pergi berburu, berburu rusa bersama teman. Anak baik hormati guru, itu namanya murid budiman. Contoh kedua. Enak benar tinggal di batu jajar, segar udaranya indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar, agar cita-citanya kelak tercapai. Contoh pantun yang ketiga. Pohon jati kuat kayunya, pohon kapuk tinggi batangnya. Murid rajin banyak ilmunya, murid malas banyak bohongnya. Keempat, biarlah orang bertanam bulu, mari kita bertanam padi. Biarlah orang bertanam musuh, mari kita menanam budi. Pantun yang kelima. Kalau tuan bawa keladi, bawa juga si pucuk rebung. Kalau tuan bidak bestari, apa binatang tanduk di hidung. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ingat, ikuti protokol kesehatan. Mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.